Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan memadamkan lilin Minggu Prapaskah ke-6 sebagai tanda bahwa kita mematikan keinginan kita sendiri dan bertekad untuk dekat dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Hai adik-adik, selamat pagi semua. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, terus apakah adik-adik sudah mandi? Sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Sudah makan? Yang belum makan atau sarapan? Menunggu sampai ibadahnya selesai ya. Oke. Nah, adik-adik, hari ini kita akan merayakan yang disebut Minggu Palma. Adik-adik bisa lihat ya, di mana Yesus datang, naik ke keledai, dan banyak orang melambai-lambaikan palma dan mengeluh-elukan nama Yesus. Ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dan membaca hukum kasih yang akan dipimpin oleh teman kalian. Silakan adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kami telah nyatakan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, setelah ini kita akan membawa persembahan. Persembahan ini akan dibawa dengan ayat yang akan dibacakan oleh teman kita Frederick, dan nanti adik-adik bisa dibantu oleh mama dan papa memasukkan uang dalam amplop yang akan diserahkan mama papa ke gereja, atau juga bisa nanti ditransfer. Nanti tanya sama mama dan papa ya. Oke adik-adik, mari kita sambut persembahan ini. Setelah ada bacaan ayat, kita menyanyi bersama lagu persembahan. Teman-teman, ayat persembahan kali ini diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Berkenan, berapalah nilainya Tuhan.
Marilah kita berdoa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan diberikan. Kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa yang kami ingin panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik kekasih hatinya Tuhan. Apa kabar kalian semua? Wah, Mbak Yohana sih lihat semua auranya sukacita sekali. Nah, siapa yang sudah gak sabar untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh kami terima. Saat ini kami juga Kau beri kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu, dan memelihara firman-Mu juga di dalam hati kami. Biarlah Tuhan, firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Mbak Yohana yang membawakan firman, juga berkati kami semua, serta panca indera kami seluruhnya, biarlah boleh kami pakai dengan bijaksana hanya untuk mendengarkan suara Tuhan. Datanglah ke dalam masing-masing hati kami ya Roh Kudus, pimpin kami senantiasa sehingga kami boleh mengerti apa maksud firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, ada yang beda nih minggu ini dari minggu-minggu sebelumnya. Kira-kira kalian tahu nggak apa? Ya, minggu ini banyak sekali orang-orang percaya dari berbagai gereja membawa palem bersukacita memuji Tuhan dalam ibadah minggu ini. Kira-kira kalian inget nggak kejadian apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu yang tercatat di Alkitab? Kira-kira apa ya? Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita. Kita mau buka firman Tuhan dari Lukas 19 ayat yang ke-28 sampai 40. Sudah ketemu? Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Sudah siap ya adik-adik? Kita mau membaca firman Tuhan ini melalui animasi yang sebentar lagi kita akan lihat dalam 3, 2, 1. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu,
"Mengapakah kamu melepaskannya?" Jawablah begini, "Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring, oleh karena segala mukjizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Berbahagialah kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Nah, adik-adik, dari perikop yang kita saksikan tadi, sebelum Tuhan Yesus sampai ke Bukit Zaitun, Tuhan Yesus dan murid-muridnya menempuh perjalanan yang cukup jauh. Dari Yeriko sampai ke Bukit Zaitun itu jaraknya kurang lebih 20 km. Bisa kalian bayangkan nggak? Jarak 20 km itu ditempuh dengan jalan kaki. Ditambah pada saat itu jalanan masih belum seperti sekarang ada aspal. Jalanannya masih rusak, masih berbatu-batu. Naik turun bukit. 20 km itu kurang lebih seperti jarak dari Pasar Minggu sampai ke Cibubur. Bisa bayangkan jalan kaki dari Pasar Minggu sampai Cibubur. Capek, pegel pasti ya. Terus apa lagi? Haus. Dan pasti lapar lah ya jalan segitu jauh. Nah, dari semua yang mereka rasakan itu, Tuhan Yesus justru malah kasih perintah langsung. Dia panggil 2 orang muridnya untuk mempersiapkan keledai. Kalau kalian jadi muridnya Tuhan Yesus yang disuruh itu, kalian langsung jalan gak ya? Lagi keadaan capek, pegel, lapar, aus, tapi malah disuruh cari-cari lagi keledai yang gak tahu nih bakal ketemu di mana keledainya. Masih harus cari-cari di kampung sebelah. Kira-kira apa ya yang membuat murid-murid Tuhan Yesus ini mau dengan sukacita melakukan semuanya itu? Yuk kita lihat lebih dekat ke 2 orang murid Tuhan Yesus tadi. Adik-adik, mereka mengawalinya dengan mengenal dekat Tuhan Yesus. Selama mereka tinggal bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berbicara dengan Tuhan Yesus, mereka punya komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus. Mereka kenal dan akrab dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu betapa berkuasanya Tuhan Yesus mengadakan segala mukjizat yang mereka lihat. Dan mereka tahu betapa Tuhan Yesus juga mengasihi mereka. Dan itu menumbuhkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan dengan hati mereka, karena mereka melihat kasih itu di dalam Tuhan Yesus. Lalu sebagai respon atas kasih itu, mereka dengan setia melakukan setiap perintah Tuhan dan dengan sukacita. Adik-adik, bagaimana keempat hal ini ada di dalam kehidupan kita saat ini? Kita juga perlu mengenal dekat Tuhan Yesus melalui apa aja ya?
Apakah ini atau ini? Apakah ini atau ini? Ya adik-adik, kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan. Kita perlu berkomunikasi yang rutin dengan Tuhan Yesus. Gimana caranya kita bisa kenal Tuhan kalau kita nggak pernah ngobrol sama Dia? Kita mesti ngobrol, bicara, ceritain aja semua hal sama Tuhan Yesus. Ketika adik-adik lagi senang, lagi sedih, lagi takut, lagi khawatir, atau lagi biasa aja, tetap aja bicara sama Tuhan melalui doa dan dengar suaranya melalui firman yang kita baca. Siapa di sini yang masih rajin baca firman Tuhan dan baca kininya? Coba Mbak Yohana lihat. Puji Tuhan, kayaknya adik-adik rajin yang baca firman Tuhan dan dibaca kininya. Hebat. Lalu ketika kita sudah melakukan komunikasi yang baik dengan Tuhan Yesus, akan tumbuh rasa cinta kita sama Tuhan. Kita semakin merasakan, wah Tuhan Yesus tuh baik banget ya. Hari ini aku merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Kita jadi apa adik-adik? Mudah bersyukur. Kita mudah bersyukur atas apa yang kita alami hari demi hari. Lalu sama seperti murid-murid tadi, ketika kita sudah mengenal dekat dan mengasihi Dia, kita menjadi setia akan setiap perintahnya dan melakukannya dengan sukacita. Adik-adik, dari tadi Mbak Yohana bilang perintah Tuhan, perintah Tuhan. Apa sih perintah Tuhan Mbak Yohana? Mbak Yohana yakin semua pasti hafal. Sama satu hukum yang selalu kita baca setiap minggu. Ayo, hukum apa? Yang ini apa yang ini? Coba dipilih. Ya, betul. Yang ini. Hukum kasih. Apa ayo hukum kasih? Udah pada hafal semua pasti. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Adik-adik, kedua hal ini gak bisa berjalan sendiri-sendiri. Harus berjalan berdampingan. Karena ketika kita sudah mengasihi Tuhan, itu tercermin akan kasih kita kepada sesama kita. Contohnya bagaimana Mbak Yohana? Contohnya kita bisa memulai dengan orang-orang yang terdekat dari kita. Seperti mama papa, eyang, kakak adik, om tante, pak bude, teman-teman, dan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Adik-adik, siapa di sini yang masih suka ngambek kalau dimintain tolong sama mama papa? Atau masih suka marah-marah kalau disuruh mandi? Atau masih suka kesel-kesel kalau disuruh makan? Atau masih suka bete kalau disuruh belajar? Kira-kira setelah dengar firman hari ini, semua itu masih dilakukan gak ya? Coba adik-adik jawab di dalam hati adik-adik masing-masing, oke? Apakah adik-adik mau melakukan firman Tuhan atau tetap melakukan yang barusan Mbak Yohana sebutin tuh tadi? Mbak Yohana berharap setelah kita dengar firman Tuhan hari ini, ketika besok nih atau nanti mama suruh kita buat bantuin bersihin tempat tidur, kita akan menjawab, aku mau melakukannya dengan sukacita. Atau ketika papa minta kalian untuk belajar, kalian juga akan menjawab, aku mau melakukannya dengan sukacita. Oke adik-adik, semangat terus ya. Kita mau bawa firman Tuhan hari ini ke dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik dan sangat baik dan selalu baik, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Kami bersyukur kami boleh diingatkan selalu akan kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kami.
Kami mau belajar Tuhan untuk mengenal dekat Engkau. Kami mau terus mengasihi Engkau. Dan kami mau dengan setia melakukan firman Tuhan dan melakukannya juga dengan sukacita. Biarlah semua itu Tuhan boleh tercermin dalam perbuatan kami kepada sesama kami, kepada mama, papa, kakak, adik, om, tante, eyang, ade, bude, teman-teman, dan seluruh orang yang kami jumpai di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami boleh senantiasa berbuat baik karena kami begitu mengucap syukur karena Engkau telah mengasihi kami dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan hari ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Dan kami mau mengakhiri doa kami dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Halo adik-adik, selamat pagi, shalom. Bagaimana, kalian sudah dengar firman-Nya? Keren kan? Nah, mari kita berupaya untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kita ya. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Yuk kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut Tuhan Yesus karena Dia hidup. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak hosana, hosana. Melompat-lompat, melompat-lompat, melompat dan sorak hosana, hosana. Yesus datang naik keledai, hosana, hosana. Bagi Sang Raja, lambaikan
kata